Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Teddy Rahman dengan NIM 044746329. Di sini saya akan menjelaskan untuk tugas 2 di mana saya telah mengerjakannya untuk pemrograman berbasis perangkat bergerak 29. Untuk tugasnya di sini kita akan buat project baru ya untuk menampilkan data cuaca dari sebuah API online dengan alamat API-nya itu udah tertera ya teman-teman ya. Di sini ini udah dikasih dari tugas 2, terus dimana kita harus menampilkan aplikasi sederhana dengan ketentuan ada tampilan datanya itu ada ini ada time, ada temperatur. Nah, kita bisa desain ya. Nah, desainnya seperti ini, saya buat tabel. Nah, di sini saya udah melakukan instalasi Ionic sesuai dengan di modulnya dari instalasi command line-nya, terus instalasi projectnya dimana kita pakai Ionic Start, terus kita pakai view juga. Jadinya ketika kita memakai Ionic Start, nah itu ada pilihan nama projectnya apa, terus mau type-nya apa, mau view, React, Angular dan lain sebagainya. Nah, untuk project di sini saya sudah membuat dimana yang langkah awalnya tuh di Ionic ini kita pastinya akan ke index HTML terlebih dahulu, dimana di index HTML ini akan memanggil main TS ini nih. Nah, main TS ada di mana? Ada di folder src, dimana folder src ini tuh bakal ada API, ada router, ada view. Nah, ini mainnya, dan ini ada app view-nya ya teman-teman ya. Nah, di main ini kita akan melakukan import seluruhnya dari CSS, terus view-nya teman-teman, terus ada routernya ya. Nah, ini jadi ada routernya, terus untuk view-nya bakal diimport di sini nih. Jadinya router, nanti dia mengunci app-nya seperti itu teman-teman. Nah, ini ada create app-nya, ini untuk yang view. Nah, ini ada di view, terus di view baru bakal menjelaskan si routernya nih. Jadinya ya router ini bakal kesini nih teman-teman nih. Nah, router index kan tadi udah di sini nih. Yang routernya di mana? Routernya di sini. Nah, di router ini kita melakukan deklarasi path-nya tuh linknya nanti teman-teman. Nah, ini kan slash ya. Nah, di sini kita coba run lagi. Nah, ini kan kalau slash doang maka bakal di homepage nih. Kalau mau diganti home, jadi kita save. Nah, ini bakal error nih kalau kita refresh. Jadinya dia bakal harus slash home baru mau teman-teman. Ini untuk yang jadinya path tuh yang ini ya, linknya ya. Nah, kita balik lagi ya, kita ubah ke slash. Nah, terus untuk menampilkan datanya kita bakal pakai komponen teman-teman. Nah, di sini kita pakai komponen homepage. Nah, untuk pembuatan komponennya kita ada di folder view ini. Intinya kita ke folder view ini untuk melihat codingannya ya teman-teman ya. Nah, yang pertama kita lihat pastinya ada di template ini teman-teman. Nah, template ini kita memakai tag dari Ion itu, Ion dari Ion Fed, Ion Header, Ion Content, Ion Header lagi, Ion Card. Jadi ini ambil dari Ion. Nah, baru dari template ini ada script ini kita pakai TS ya, TypeScript. Jadinya di dalamnya kita akan melakukan state view ya untuk pengambilan datanya dan juga ketika ada error handlingnya. Nah, di sini kita pertama kali akan melakukan import dari state view ini. Ada ref, ada all mounted, terus ada yang ini untuk Ion Content yang dia. Nah, ini buat kita pakai si tag-tagnya teman-teman ya. Jadinya kita import dulu di sini. Terus kita import API yang udah kita deklarasikan sama types buat cuacanya teman-teman. Nah, di sini kita buat variable loading, state boolean dimana state awalnya tuh value-nya true. Nah, boolean ini kan true false ya. Terus ada variable error dimana state-nya itu string. Terus ada points. Nah, points ini tuh buat nyimpen data-datanya yang dimana
state-nya tuh harus type-nya Hourly Wither. Nah, jadinya kita sudah buat tipe datanya. Jadinya tipe ini TypeScript ya. Nah, ini nih. Jadinya tipe data dari points ini tuh harus time sama temperature C nih. Nah, dia tuh harus string sama number, teman-teman. Kalau selain itu nanti bakal error. Nah, di sini ada function format time sama onMounted, teman-teman. Nah, ini kita nanti ya, kita kesini dulu ke onMounted. Jadinya ketika halaman pertama kali di render, maka dia akan masuk sini nih. OnMounted ini bakal panggil ini dari mana? Ini kita import dari view ya, teman-teman ya. Nah, maka akan memanggil ini, teman-teman. Nanti dia point titik value sama dengan with fetch hour wither. Jadinya di sini state point ini bakal berubah value-nya dengan berisi data dari function ini nih, return dari function fetch hourly wither, dimana kita memakai API yang udah dikasih di tugas ya. Ada API yang tadi ini ini. Nah, seperti itu. Oke. Nah, di API ini untuk fetch hourly wither di sini dia memerlukan 2 props, teman-teman. Saya buat 2 props, ada latitude sama longitude. Jadinya nanti kalau kedepannya pun diubah gitu ya, contohnya nggak mau di Jakarta nih, tinggal ganti aja titik latitude sama longitude-nya kayak gitu. Nah, terus di sini ada const param. Nah, untuk URL search paramnya nih itu buat ngemudahin kita untuk buat URL. Jadinya ketika kan di awal kita dikasih seperti ini ya bentukannya, latitude sama dengan angkanya, terus ada dan, terus longitude sama dengan 168 dan gitu ya. Nah, kalau kita memakai yang ini URL search param, jadinya ini tuh query buat si URL ini tadi, teman-teman. Jadinya nanti tuh sama nih hasilnya nih. Jadinya latitude sama dengan nilai latitude-nya n, longitude sama dengan seperti itu, teman-teman. Jadinya ini buat ngemudahin kita dalam pembuatan URL paramnya, teman-teman. Nah, di sini ada variabel URL, ada alternative base. Jadinya di sini tuh ada API-nya. Kita buat variabel sendiri buat biar rapi, terus kita pakai param set_to_string. Nah, di sini kita lakukan patch. Di sini saya memakai patch ya. Kita pakai patch, bisa pakai Axios gitu ya, atau patch terserah teman-teman. Di sini kita melakukan pemanggilan datanya, teman-teman, untuk mengambil responnya nih. Nah, terus kita buat validasi, dimana responnya kalau false, oke-nya, maka dia akan mengembalikan nilai error failed to patch wither. Nah, kalau berhasil maka dia masuk sini, teman-teman, dimana di sini kita akan melakukan pengembalian data JSON ke JavaScript atau TypeScript, teman. Nah, di sini sesuai dengan tipe data yang ini ya, ada latitude number, longitude number, time zone, string, hourly ini yang ini. With hourly ada di dalamnya ada time sama temperature to m. Nah, nanti di sini kita buat variabel baru ya. Nanti jadinya biar gak panjang nih nulisnya nih, ada times data hourly time. Kenapa data titik hourly time? Karena di dalam API-nya ini, kalau kita cek API yang dikasih sama di tugasnya ya. Nah, ini kan ada hourly ya, teman-teman ya. Ada objek, terus ada hourly. Jadinya data titik hourly titik time gitu, teman-teman. Nah, satunya lagi itu temperature to m. Jadinya data titik hourly titik temperature 2m. Seperti itu, teman-teman. Jadinya biar gak panjang, kita buat variabel. Jadinya kita simpan di dalam variabel. Nah, di sini tuh ada variabel ya, teman-teman ya. Nah, terus di sini kita buat variabel baru namanya points. Nah, points ini tuh buat nyimpen datanya untuk untuk dilakukan looping nih. Jadinya di sini ada len nih. Nah, len itu buat ngecek nih
data yang ada di apa namanya, di time sama temperaturnya itu sama nih. Jadinya ketika datanya sama, kita lakukan looping teman-teman. Nanti kita ambil min sama max pun sama-sama ya, min atau max itu sama aja, mau yang mana. Kita cuma ngambil apa namanya, yang penting kita buat validasi buat ngecek apakah panjang datanya sama atau enggak, seperti itu. Nah, di sini kita lakukan looping, jadinya kita lakukan looping for sesuai dengan panjang nilai si time atau times, pokoknya dari ini sesuai nilai panjang dari line ini teman-teman. Nah, kita lakukan push di sini, kita lakukan push ke points ini nih. Jadinya data yang ada di points ini tuh bakal berisi objek ini teman-teman, ada time, ada temperatur C. Nah, kan nih ada temperatur C nih, sesuai dengan tipe data ini teman-teman. Temperaturnya harus sesuaiin ya, soalnya ketika kita get dari apa namanya di sini, ini kan ada state-nya nih, hourly weather point nih. Makanya kita harus sesuai ini return value-nya sesuai dengan tipenya. Nah, ini ada times, ada array, jadinya kita bakal mengambil data sesuai indeksnya ya. Contohnya time 0 times 0. Jadinya nanti data yang ini kita ke sini dulu nih ke API-nya. Nanti data yang ada di time 0 ini kan yang ke 0 nih, nanti bakal dapat data yang ke 0 juga nih dari temperatur to M yang ini. Nah, seperti itu teman-teman. Terus kita return points. Nah, itu untuk pengambilan data API-nya ya. Nah, di sini kan kita udah dapet nih datanya nih. Kalau udah dapet, baru kita ke atas ke template yang Ionic. Untuk nampilin datanya seperti ini, kita masuk ke tabel teman-teman. Jadi ada card, ini cardnya ada garisnya ya, ada card. Terus ada headernya, header ini, baru ada kontennya nih, ada konten cardnya. Nah, untuk melakukan looping di view, kita bisa memakai v-for. Terus, ini kan yang tadi nih, points nih dari mana sih? Nah, points ini tuh dari bawah ini teman-teman ya. State yang sudah kita pakai, kita isi. Jadinya points ini tuh bisa kita pakai di atas, dimana dia kan array ya. Jadinya kita bisa lakukan looping nih. Kita loopingnya pakai v-for. Seperti itu teman-teman. Nah, di v-for ini kita buat point sama index. IDX ya, nanti key-nya IDX. Jadinya jangan lupa dikasih key buat ngebedain key-nya ya teman-teman ya, soalnya ini masuk ke dalam loopingnya. Nah, baru nanti ketika kita udah lakukan looping, kita pakai point ini, point titik time sama point titik temperatur nih. Nah, ini dapatnya dari mana? Dapatnya tuh ya yang kita return tadi nih, dari time sama temperatur C. Jadinya kita harus samain ya. Kalau kita bedain, contohnya tambahin D nih, ini bakal error karena di type-nya kita kan udah deklarasiin tipe data si points ini ya. Dia tuh cuma ada time sama temperatur C. Kalau kita balik lagi ke types ini nih, yang ini nih teman-teman nih, cuma ada time sama temperatur C. Jadinya cuma bisa itu doang. Nah, seperti itu untuk menampilkan data di Ionic Framework memakai view ya. Pokoknya kita bisa pakai v-for. Terus kita di dalam v-for itu ada value sama key. Value-nya ini point, ini key-nya IDX point, kita buat key-nya. Terus panggil pakai ini point ini dot time sama temperatur C teman-teman. Nah, tadi kan ada format time ya teman-teman ya. Nah, jadinya kalau kita pengen format time, itu function yang udah kita deklarasiin di bawah teman-teman yang ini. Nah, di sini format time itu butuh satu param yang namanya tuh yang ini nih, ISO nih. Itu tanggalnya atau time-nya nih. Jadinya dia harus ngirim point titik time, dimana nanti dia bakal di format sesuai dengan yang kita mau nih, ada tahun, bulan, hari, jam, menit gitu teman-teman ya. Ini untuk format waktunya agar tampilan seperti ini teman-teman.
Nah, di bawahnya tuh ada stylingnya ada content web center. Nah, kita bisa tambahin di ini ya nih, class center, contohnya nanti dia di bawah ini display flag, display content. Jadinya template, terus ada script, terus ada style. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.